Bagi saudara-saudaraku yang ikut berjuang, menyuarakan, menarasikan, dan mengedukasi masyarakat tentang polemik Baalawi ini, pastikan ini jangan dijadikan masalah pribadi gitu. Nggak usah adu nyali, nggak usah adu berani. Karena ini adalah polemik kolektif gitu, masalah bersama, masalah kolektif gitu. Diselesaikan secara kolektif gitu. Mungkin teman-teman nanti akan menghadapi orang-orang yang nge-DM kita gitu, yang minta Sherlock, minta lokasi, minta ketemuan, mempersekusi dan segala macam gitu. Jangan dihadapi sendiri. Kalaupun itu tanyakan dulu keberatannya atas konten kita itu di mana. Kalau memang ada sesuatu yang salah silakan laporkan ke polisi. Tetapi kalau nggak ada ya sudah itu kenyataannya gitu. Mereka harus bisa menerima bahwa faktanya dan kenyataannya seperti itu. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ketika membuat konten hindari 3 hal ini. Yang pertama, jangan ad hominem atau menyerang pribadi, menyerang personal, menyebutkan nama kalau kita nggak punya bukti. Nanti jatuhnya fitnah. Kemudian kedua, jangan main di isu sara. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga, jangan menyebar hoak gitu. Kalau kita ingin menarasikan sesuatu, pastikan ada sumbernya, baik dari kitab-kitab mereka atau dari mereka gitu. Jadi itu gitu. Kalau memang tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan hukum, ya itu kenyataannya dan mereka harus bisa menerima itu gitu. Tapi kalau mereka memaksa ingin ketemu, ya enggak apa-apa, tapi jangan sendiri gitu. Ajak Pak Babin gitu, ada Pak Babin Kamtibmas, ada Pak Babinsa gitu. Enggak apa-apa kalau mereka mau ketemu, mau apa gitu aja ngopi gitu, tapi libatkan Babin Kamtibmas, Babinsa gitu untuk menemani gitu. Tapi kalau masih seperti itu mereka masih ngotot gitu, kita kan tugas kita cuma mengedukasi, menarasikan, menyuarakan apa yang kita anggap benar. Tapi mereka masih ngotot fisik gitu, ya sudah suruh mereka untuk mengumpulkan 4 juta kabib-kabib mereka yang mereka klaim itu, kemudian tentukan tempatnya biar nanti pemerintah yang memfasilitasi palaganya gitu, mau di mana dan mau seperti apa gitu. Nanti kita juga akan konsolidasikan gitu. Jadi itu gitu. Kita itu cuma menyuarakan kebenaran gitu. Jadi jangan anggap ini sebagai masalah pribadi, tetapi ini masalah kolektif gitu. Jangan dihadapi sendiri gitu. Kita harus berpikir waras, kita harus berpikir cerdas gitu. Tidak perlu kita tidak perlu menang adu nyali, nggak perlu menang adu berani, tetapi kita menang dalam bentuk strategi gitu. Saudaraku, tenang. Pola komunikasi KB Baalawi itu kan seperti sales investasi bodong, sales arisan bodong gitu. Jadi membuat Muhibin itu FOMO gitu loh, takut gak kebagian gitu, takut gak kebagian syafaat, gak kebagian pertolongan, gak kebagian keramat-keramat para wali gitu. Jadi Muhibin itu gak dikasih kesempatan untuk mikir gitu loh, dicecar dengan doktrin gitu. Kemudian kan timbul pertanyaan kan, kalau memang ya ditawarkan itu kebaikan, kalau memang yang ditawarkan itu beneran syafaat, harusnya kan nothing tulus gitu loh. Percaya syukur, gak percaya ya sudah gitu. Ikut syukur, gak ikut ya sudah. Diajak ke kebaikan, diajak ke yang enak kok gak mau. Tapi kenyataannya kan gak gitu kan. Kenyataannya mereka desek, mereka nyereng, mereka agak maksa gitu untuk cinta Habib gitu. Kata Nobel Ali terus tinggal cinta aja kok sulit banget gitu. Jadi bagi mereka ini doktrin yang masuk ke otak mereka adalah orang pinter kalau gak cinta Habib itu bodoh. Orang bodoh kalau cinta Habib itu pinter gitu. Jadi itu yang dimasukkan ke otaknya para mukibin gitu loh. Jadi nanti para mukibin itu ketika dimaksar ngantri untuk dihisap mereka kecelik gitu. Tiba-tiba gitu di sampingnya ada Habib loh. Beb kok di sini ngapain gitu? Yo ngantri lah ngapain gitu loh. Katanya sampean panitia kok ikut ngantri. Panitia opo dosa luwih akeh ketimbang awakmu. Dosa apa Beb? Dosa ngapusi awakmu. Jadi mukibin dan cok aku mbok prank Beb. Jadi gitu. Jadi nanti di kiamat itu setahu saya itu yang diberi kewenangan untuk memberikan pertolongan itu satu para anbiya, para nabi, kemudian ulama gitu, atau yang ketiga adalah para syuhada gitu. Lah KB Baalawi yo gak ada, mereka bukan siapa-siapa kok memberikan pertolongan dan syafaat gitu. Mereka bukan keluarga nabi juga kok memberikan pertolongan dan syafaat gitu. Jadi mereka tahu banget gitu loh. Jadi mereka menanamkan cinta gitu. Jadi tahu kalau cara untuk memblok akal, untuk memblok pikiran gitu supaya pikiran nggak jalan, akal nggak jalan itu ya dibuat cinta gitu loh. Jadi kan orang kalau sudah jatuh cinta itu kan sulit kan, akalnya nggak jalan, pikirannya nggak jalan, yang jalan cuma emosional gitu, rasionalnya nggak jalan. Tahu banget mereka lah Muhibin itu dibuat seperti itu gitu. Dan kata teman saya gitu, Muhibin itu tinggal 2. Yang pertama itu Muhibin yang bodoh banget gitu. Jadi gampang
banget dibohongi, gampang banget ditipu dengan kata-kata gitu loh, bodoh banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu muhibin yang memang sengaja dijadikan agen gitu, otaknya sudah dicuci, kemudian sengaja dimasukkan ke dalam kubangan polemik ini. Kemudian mereka ini yang disuruh untuk merusui gitu, masuk ke dalam komal-komal, kemudian mencaci maki, mengolok-olok, mengata-ngatai, nyerang pribadi dan segala macam gitu. Ya ini muhibin yang sudah kena ini doktrin Kabib-Kabib seperti kata Nobel tadi itu, pinter kalau nggak cinta Kabib itu bodoh, bodoh kalau cinta Kabib itu pinter gitulah. Yang ini sudah masuk ke otak mereka, seolah-olah mereka yang bodoh-bodoh itu menjadi pinter gara-gara cinta Kabib. Akhirnya mereka membabi buta membela Kabib, gak mikir apakah ini benar atau tidak, sesuai dengan ajaran Islam apa tidak, sesuai dengan akidah dan syariat Islam atau tidak. Pokoknya cinta harus dibela, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, itu kata mereka gitu. Salah, pokoknya salah. Kenapa Mukibin terlihat begitu bodoh? Ini bukan penghinaan, tetapi ini analisis kritis kenapa Mukibin terlihat begitu bodoh gitu. Karena Mukibin itu tidak berpikir secara benar. Kalau mereka berpikir secara benar, akan ditemukan simpulan yang benar. Begitu juga ketika mereka berpikir secara salah, simpulannya juga akan salah. Tetapi naasnya, para Mukibin ini tidak diberi kesempatan untuk berpikir. Jadi mereka dipaksa untuk yakini saja, percaya saja apa yang menjadi doktrin atau klaim para kabib-kabib mereka gitu. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala saja ketika mengklaim dirinya adalah Tuhan di dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata dzikri, ini bukan ansih doktrin yang dipaksakan oleh Allah kepada manusia gitu. Jadi pokoknya aku ini Tuhan, percaya saja, sembahlah aku, enggak, tetapi Allah sudah mempersiapkan argumen-argumen dan mempersiapkan portofolio ciptaannya. Di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bagi mereka ulil albab atau orang-orang yang memiliki otak yang bisa berpikir, harusnya mereka berpikir gitu bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaranku, ada tanda-tanda adanya diriku gitu. Jadi bukan ansih doktrin gitu. Jadi manusia diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu kalam atau dalam teologi ini namanya argumen kosmologis gitu. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini muncul dari ketiadaan mutlak. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini tidak ada yang menciptakan. Maka siapa yang menciptakan? Maka yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam regresi atau tasalsul, tidak mungkin tasalsul atau regresi itu tidak ada ujungnya, maka harus ada ujungnya. Lah ujungnya itu dalam Al-Quran itu huwal awwalu wa huwal akhiru, dia yang awal dan dia yang akhir. Istilahnya itu kausa prima atau wajibul wujud, itu Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya dan ada portofolionya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan argumen teleologis, argumen keteraturan bahwa semesta ini terjadi itu bukan secara acak tetapi ada yang ngatur sehingga semua ini terlihat sangat teratur. Di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal qamaru qadarnahu manazila hatta atakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Jadi semua itu teratur dan ada yang ngatur gitu. Tidak serta-merta Allah mendoktrin manusia untuk mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan, tapi Allah mengajak berpikir kemudian menunjukkan portofolio ciptaannya. Tetapi ini ada orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah dzurriyyah nabi, turunan nabi, tapi ketika ingin dibuktikan, ingin diverifikasi, mereka nggak mau, pokoknya yakini saja, pokoknya percaya saja. Lah ini kan yang membuat orang-orang itu menjadi bodoh gitu loh. Mereka tidak boleh menggunakan akal dan pikiran mereka, tetapi harus meyakini saja gitu. Ini doktrin manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan itu tidak serta-merta mendoktrin manusia, tetapi mengajak manusia untuk berpikir akan ciptaannya gitu. Fi khalqis samawati wal ard gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka kafakina adzabannar. Jadi gitu. Makanya Mukibin itu terlihat begitu bodoh. Ini bukan penghinaan, tetapi ini analisis kritis. Dari beberapa kali saya berdiskusi, berdialog dengan Mukibin gitu loh. Jadi ini mohon maaf ya para Mukibin, tidak bermaksud menghina gitu.